Ya, Bang, bisa sedikit jelaskan terkait dengan penundaan berlayar ini karena faktor cuaca. Nah, seperti apa itu, Bang? Iya, jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa operasional kapal, terutama bagi kami yang bukan lintasan ferry, kita ada lintasan di pulau-pulau, kita mengacu masalah cuaca, kita selalu update info itu di BMKG. Jadi meskipun itu suatu perkiraan, tapi selama ini yang kita alami memang 90% akurat. Jadi untuk pelayaran kali ini kenapa kita tunda? Kita sudah update sebelumnya, 2 hari sebelumnya itu kan sudah bisa kita update bahwasanya untuk pertanggal 23 ke atas itu sudah cuaca bisa dikatakan ekstrim melalui data itu. Makanya kita tidak bisa melakukan pelayaran, intinya itu dengan mendapatkan informasi seperti itu. Untuk itu tadi pagi kami dari pihak kapal, pihak manajemen, juga instansi terkait sudah melaksanakan koordinasi bahwasanya kapal untuk trip kali ini tidak bisa dilanjutkan karena memang cuaca benar-benar menurut kami ekstrim, dan terbukti sekarang siang hari sampai sore hari ini angin sudah melebihi dari 30 knots yang mana sangat membahayakan bagi pelayaran. Ya, demikian. Itu ketinggian ombak Pak berapa itu Ketinggian Pak? ombak kalau menurut info BMKG dan yang kita pantau secara visual melalui kita bertanya, kita monitor berita-berita kapal yang lain, bahwasanya untuk lintasan Selat Selayar, lintasan kepulauan Selayar itu bisa antara 2,5 sampai 4 meter. Itu sungguh berbahaya bagi ferry, itu sungguh berbahaya buat kapal-kapal seukuran 500 GT seperti kami ini, sangat berbahaya sekali. Ya, menurut informasi dari BMKG, Pak, itu sudah diprediksi seberapa hari ke depan cuaca baik? Iya, jadi sesuai data di BMKG itu biasanya itu tiap harinya itu mereka mengeluarkan seperti warning atau minimal itu data itu dalam rentang waktu seminggu. Iya, jadi update tiap hari itu berganti itu update terus mereka. Jadi setelah kita update kemarin dalam waktu rentang seminggu ke depan, itu bisa dikatakan lintasan Kepulauan Selayar memang ekstrim, berbahaya untuk dilaksanakan pelayaran. Terus bagaimana dengan penumpangnya, Pak? Apakah memang sebelumnya sudah ada himbauan bahwa Sudah. Jadi sebelum kita adakan koordinasi, kita sudah jelaskan bahwasanya ada kemungkinan pelayaran kali ini kita batalkan karena kondisi cuaca memang tidak begitu bagus, dan mereka pun tahu selama kapal di Rabun di sandar di sini, mereka pun sudah tahu kondisi angin seperti apa ini. Cuman untuk tidak melaksanakan pelayaran kita butuh koordinasi dengan pihak terkait dan manajemen itu saja, untuk menguatkan setelah keluar surat bahwasanya memang kapal tidak bisa diadakan pelayaran, atau kita himbau ke penumpang bahwa memang benar untuk trip kali ini tidak ada pelayaran, dan mereka pun mengerti. Apalagi kan memang kan tujuan kita melakukan pelayaran, bagaimana caranya supaya selamat sampai tujuan kan, Aman Pak ya. mereka pun mengerti. Alhamdulillah. Pak ini melayani KMP Takabonerate Pak ya, ke mana saja Pak tujuannya ini? Jadi untuk trayek atau lintasan Takabonerate itu dari Bira ke Benteng Selayar, dari Benteng Selayar ke Pulau Kayuadi, dari Pulau Kayuadi ke Pulau Jampea, dari Pulau Jampea ke Pulau Bonerate, dan terakhir dari Pulau Bonerate ke Pulau Kalautua. Itu mengangkut apa saja Pak? Kalau untuk angkutan kami itu Penumpang. ya pastinya kan karena kita kapal penumpang ya, pasti kalau untuk mengangkut penumpang kan. Selain itu jika ada kendaraan yang kita bawa Antar pulau Pak ya? Pulau-pulau itu dan barang-barang ekspedisi atau barang-barang yang mana kan kapal kita kan kapal di sini. Iya. oh ya, kapasitasnya kapal ini, Pak, terus kita berapa tahun? Kalau untuk kapasitas penumpangnya kita itu kalau sesuai dengan manifest kami itu 265 orang. Termasuk kendaraan, Pak? Kalau untuk kendaraan kita, kalau untuk kendaraan campuran
ini bisa sampai 26 unit. Tapi itu kan kita kan bisa mengetahuinya kan kalau kita membantu lintasan ferry kan. Karena kalau untuk lintasan perintis ya nggak mungkin seperti itu kalau untuk permintaan. Belum ampun nggak seperti itu. Pak, di daerah mana saja Pak yang ekstrim cuacanya, kalau ombaknya begitu? Iya. Jadi kalau di lintasan Selayar ini, kalau pas musimnya itu hampir seluruh kepulauan Selayar itu memang ekstrim. Ekstrim Pak ya? Iya. Ya, seperti sekarang ini, sesuai data BMKG, seminggu ke depan itu ya itu dah. Lebih hati-hati Pak ya? Iya. Jadi selama seminggu ini bisa dikatakan lintasan dari kepulauan Selayar ini bisa 2,5 sampai 4 meter. Oh, cukup tinggi. Tapi kalau dalam 1 minggu ini Pak, lalu kemudian ada cuaca yang memungkinkan bisa berlayar Pak ya? Kalau untuk ferry itu tadi sudah ada pengumuman bahwasanya mereka juga melakukan tindakan buka tutup untuk lintasan. Buka tutup maksudnya dibuka kalau memang cenderung cuaca bagus. Kalau dilihat cuaca tidak memungkinkan ya ditutup lagi. Tapi kalau untuk lintasan kami kapal-kapal perintis seperti ini kan kita kan dalam 1 bulan itu kan kita kan mendapatkan jatah sekian trip dari kementerian kan. Dan kebetulan untuk Takabonerate kan trip ini sebetulnya trip terakhir untuk bulan Desember. Dan 1 putaran untuk tiap tripnya itu kita membutuhkan waktu itu 4 hari. 4 hari. Kembali lagi ke Bumdes di Bira lagi. Makanya kalau kita lihat kejadian ini yang seumpamanya memang benar-benar nantinya itu seminggu cuaca kurang bagus, ya berarti untuk trip ini kita hilang. Oke Pak. Pak, namanya Pak dengan jabatannya? Saya Hilmi Effendi. Hilmi Effendi. Iya, saya Sebagai Mualim 1. Mualim di 1. KMP Takabonerate. Ini berapa kapal saja Pak yang sementara ini menunda keberangkatannya? Iya, ini hari ini 5 kapal berarti. 5 kapal. Seluruh ASDP kapal. itu tidak beroperasi. Mulai dari di sebelah Kormamolin, Iya. KMP Untuk Kormamolin. Untuk lintas ferry ini tadi kan sempat berjalan ini pagi tadi ini 1 kali jalan. Tapi setelah Harusnya itu, kalau normalnya biasanya normal reguler 2 kali. 2 kali Jadi per hari. 1 PP mereka. Cuman karena cuaca kurang bagus 1 kali jalan yang kondisi ditutup. tidak memungkinkan mereka nggak balik lagi. Ini kapal-kapal apa saja Pak namanya yang bersandar? Ini kalau untuk yang di Bira ini KMP Takabonerate, KMP Buntu Haru, KMP Kormamolin, dan KMP Sangke Palangga. Sementara yang tidak operasi di Bira ini, yang satu KMP Balibo sekarang lagi off di Pamatata. Oh, Jadi baik. kembali lah kasarannya ke Bira lagi. Iya. Cuaca. Baik, terima kasih Pak Hilmi, Mualim 1 KMP Takabonerate yang sementara menunggu cuaca membaik Tribuners. Jadi ini ada 4 kapal yang ada di tempat ini yang sedang menunggu cuaca membaik. Nah, ini ada di sebelah adalah KMP Bontoharu juga mengalami hal yang sama sambil menunggu perkembangan cuaca bagus. Baru melakukan pelayaran karena memang di laut Bira ini sudah terlihat cukup ekstrim cuaca, apalagi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, berdasarkan yang disampaikan tadi oleh Bapak Hilmi Mualim 1 bahwa cuacanya memang cukup ekstrim hingga 4 ketinggian 4 meter Tribuners. Baik, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri melaporkan langsung dari kapal KMP Takabonerate di Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan melaporkan.